Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast ChatGP part pertama. Jangan bilang ini telat, karena ini sebenarnya udah normal postingan gue. Kalau dia lebih cepat, biasanya gue postingnya hari Selasa atau hari Senin. Itu karena back to back biasanya kita. Minggu lalu gue tuh yang kacau banget karena part kedua gue harus recording ulang. Di saat yang sama kita lagi kejar-kejaran sama back to back, dan di saat yang sama admin aku lagi ngamuk-ngamuk sama gue. Jadinya ya you know lah ya, agak-agak jelimet gue kemarin. Jadinya hari Senin kemarin gue tuh agak ya cool off dulu. Soalnya semingguan gue stres dibikin. So, Brno setelah 5 tahun akhirnya dia kembali menggelar MotoGP. Terakhir kali sirkuit ini menggelar MotoGP adalah tahun 2020 di zamannya Covid, dan waktu itu si culas Marc Marquez nggak balapan karena dia udah kadung cedera ketika dia patah lengannya di Jerez. Jadi memang tahun terakhir Marc Marquez balapan di sini itu adalah tahun 2019 ketika dia bikin rekornya sendiri. So, setelah 6 tahun dia kembali, dan MotoGP setelah 5 tahun akhirnya kembali dengan kondisi trek sudah diresurface, udah mulus, nggak ada bumpy-bumpy, sudah dihomologasi, run off-nya udah bagus. Cuman ya memang kalian bisa lihat masih ada bekas-bekas zaman dulunya. Kalau kalian lihat podiumnya itu nggak sewah yang di Barcelona, nggak sewah di Indonesia malah podiumnya ya, yang emang biasa aja rata, karena emang seperti itulah MotoGP zaman dulu 5 tahun lalu. Jadi kalau kalian yang baru brojol 2 tahun, 3 tahun, mungkin kalian nggak tahu vibe-nya MotoGP zaman dulu-dulu ya, kayak gitu tuh. Yang nggak pakai stage yang luar biasa, pakai layar yang megah-megah, kagak biasa banget, nah kayak gitu tuh. Tapi bagaimanapun banyak orang yang menyukai Brno karena memang negara ini katanya indah. Siapa sih yang nggak suka Praha? Katanya sih bagus banget di sana. Jadi ya begitulah, vibe gotiknya emang kerasa banget kalau di sana, sorry to say. Jadi ban yang turun adalah ban Mugello. Jadi alokasi ban Mugello yang ban depannya slick itu adalah ban depan simetris dengan kompon soft medium hard, tetapi khusus untuk ban hard. Karkas luarnya itu sedikit ala-ala medium, sementara karkas dalamnya tetap kompon hard. Sementara untuk ban belakang itu asimetris, sisi kanan lebih keras dengan kompon soft dan medium. Jadi kurang lebihnya sama. Menurut si Bakso Taramaso itu karena menurut mereka karakteristik Brno ini agak sedikit mirip dengan Mugello, plus memang diperkirakan panas. Jadi ya di luar ekspektasi sedikit ketika hari Jumat ternyata hujan. Tetapi yang cukup gua apresiasi adalah di gelaran pertamanya setelah kembali menggelar MotoGP pasca absen 5 tahun, Brno berhasil mengumpulkan 219.000 orang lebih dalam satu akhir pekan. Jangan tanya Mandalika, sirkuit seperti itu yang kuno banget lo lihat gitu, itu bisa ngumpulin 219.000 orang. Yang tribunnya itu nggak sewah Indonesia, Kak. Orang pada tikeran semua di gunung itu, bawa motor, bawa mobil, bawa payung pula. Nah, kayak gitu, hujan-hujanan hari Jumat, but it's okay buat mereka. Have fun, dan itu nampaknya kesuksesan untuk presidennya mereka, Peter Pavel, yang juga adalah pencinta motor. Keuntungan dari lo punya presiden yang suka bawa motor dan suka naik motor adalah biasanya mereka mengusahakan untuk menggelar MotoGP di daerah lo. Nah, ini yang menarik, kenapa pasca kemarin Termas dari Honda itu dipastikan nggak akan menggelar MotoGP lagi karena royalti sirkuitnya itu nggak mau ditanggung sama pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah dan sirkuit lempar-lemparan, nggak mau ada yang nanggung. Nah, ini mirip-mirip Mandalika sedikit. Jadinya entah ini wali kotanya, entah ini gubernurnya Buenos Aires itu mengambil alih. Dia minta sini MotoGP gelarnya di tempat gua aja. Argentina akan kembali menggelar MotoGP tahun 2027, tetapi pindah ke sirkuit Oscar Yayuan, daerah Galvez, dan itu letaknya di Buenos Aires. Jadi ini ibarat kayak di Malaysia, Kuala Lumpur itu kan satu provinsi dengan Selangor apa gimana gitu. Nah, Sepang itu kan masuk di daerahnya itu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi kalau mau akses itu dekat banget. Karena kan Buenos Aires ini kan ibu kota. Bener nggak? Nah, sama dengan Kuala Lumpur ibu kota. Jadi kalau keluar bandara tek langsung cing dapat sirkuitnya. Jadi memang diperkirakan itu bakal lebih ramai daripada Termas dari Honda yang awal musim ini pun itu pecah rekor, Kak. Jadi ya menurut lo kalau itu digelar di kota besar, jadi ya pintar juga ini gubernurnya Buenos Aires untuk
menggelar MotoGP di ibu kota negara yang gede banget itu. Karena memang sirkuit ini memang pernah menggelar MotoGP, tapi itu jadul banget dulu-dulu, mungkin gue juga belum lahir ya. Zaman 60-an, 80-an, 90-an udah ada gue kalau 90-an. Tapi ya itu memang saking jadulnya, mungkin gue juga nggak dapet itu sirkuit. Gue nggak tahu apakah PB Vale dapat atau nggak, tetapi yang jelas katanya mereka akan melakukan perubahan besar-besaran pada trek untuk bisa layak menggelar MotoGP dan lolos homologasi. Jadi semuanya, layoutnya dirubah, ininya dirubah, itunya dirubah. Ya ibarat kata kayak Sentulnya Indonesia lah ya, yang dulu banget udah pernah gelar, terus mau dibikin lagi di situ. Kurang lebihnya, cuman kan kalau Sentul kan masuknya Jawa Barat ya, bener. Jadi itu udah beda provinsi. Nah kalau ini kan dia masih masuk ibu kota Buenos Aires, jadi ya masih bisa dikendalikan oleh gubernurnya di sana. Nah jadi gubernurnya itu akan mengubah layout tracknya, mengupdate segala yang diperlukan untuk membuat sirkuit ini kembali layak menggelar MotoGP. Dan dia tahu bahwa Argentina itu adalah penggilanya MotoGP. Kalau ibu kota menggelar MotoGP itu akan memplek semua di situ, terutama karena aksesnya sangat mudah. Termas dari Hondo aja yang jauh di ujung kulon sana orang bela-belain pergi. Apalagi kalau di ibu kota negara, benar. Jadi ya dia nampaknya juga sebenarnya kalau mau pakai asas pemerataan pembangunan mungkin ini agak-agak nggak adil gitu kan. Tapi gubernurnya bilang, ya udah ntar gue tanggung sendiri, tapi bikinnya di sini. Nah, pinter. ini sarana buat kampanye biasanya. Tapi bagaimanapun ceritanya, ya sama lah dengan Indonesia, ya kan? Jadi dengan masuknya Brasil tahun depan dan Argentina kembali tahun 2027, Austin dipastikan akan tetap ada di sana. Amerika akan menggelar 3 balapan di tahun 2027, benua Amerika ya. Nggak tahu apakah akan ada tambahan lagi di negara Amerikanya, tetapi yang jelas kalau Dorna, aka Liberty Media mau mempertahankan 22 seri, artinya akan ada seri yang dikorbankan. Pertanyaannya adalah seri mana? Mugello kemarin sudah diperpanjang, Sachsenring sudah diperpanjang, gua nggak tahu apakah Aragon sudah diperpanjang apa enggak ya. Tapi Spanyol itu dikeluhkan karena terlalu banyak menggelar MotoGP dan itu dirasa nggak adil untuk sisa-sisanya itu. Nggak ada pabrikannya, nggak ada timnya juga, tapi ridernya yang tumplek-plek di situ, dan itu yang membuat mereka menggelar 4 MotoGP di negara itu. Jadi gua nggak tahu apakah Aragon yang akan dikorbankan atau Silverstone. Sorry to say. Kenapa? Karena itu sirkuit sebenarnya sih bagus. Cuman masalahnya adalah yang datang tuh makin kesini makin dikit. Perlu Jack Dixon naik, kalau nggak bisa kak. Serius, karena mereka butuh rider akamsi dan menurut mereka F1 itu lebih menarik daripada dramanya si Culas. Sorry. Jadi meskipun media Inggris itu banyak yang sangat mendukung Marc Marquez, sangat mempropagandakan Marc Marquez, masalahnya adalah fansnya di sana kebanyakan fansnya Valentino Rossi. Sorry ABR. Jadi mereka lebih mikir ya, daripada gua nonton MotoGP yang dramanya nggak jelas-jelas ini, mending gua nonton F1 atau paling nggak sekalian gua nonton Valentino Rossi balapan mobil. Nah itu. Jadinya kalau MotoGP gelar di Silverstone biasanya itu digelar hampir bersamaan dengan F1 yang entah di mana, dan orang lebih memilih nonton F1 daripada nonton MotoGP event di TV-nya. Jadi ya kita nggak tahu apakah Silverstone masih akan menggelar atau enggak. Sementara sirkuit lain yang kemungkinan akan dikorbankan di luar Eropa itu adalah Indonesia dan Thailand. Kenapa? Karena kemarin kan udah gue bilang, Buriram itu masalahnya adalah gubernurnya juga nggak mau bayar royalti. Dia nggak mau bayar royalti sirkuit. Jadi memang pengelola sirkuit Buriram itu sudah bilang, kami sangat berusaha agar ini sirkuit bisa diperpanjang untuk menggelar MotoGP. Nah masalahnya adalah, ya memang itu sudah dilaporkan ke Perdana Menteri, cuman Perdana Menterinya juga bilang nanti kita lihat. Meskipun saya tahu ini adalah salah satu event yang sangat menarik dan menjadikan Buriram sebagai salah satu pusat pariwisata ketika ajang ini digelar. Karena itu kan Buriram itu nggak ada terkenal-terkenalnya selain MotoGP soalnya. Jadi nggak diketahui apakah mereka akan menggelar lagi MotoGP tahun depan atau enggak. Kenapa? Karena ya kalau kalian ngintil blog gue udah bilang, gue sih sepoi Idemitsu memikirkan untuk menarik tim mereka dari MotoGP
Pasca rider legend mereka yang asal Thailand, Somkia Chantra, itu ia lebih banyak cederanya daripada balapannya. Even ketika dia balapan gak ada poin. Ingat, 1 poinnya dia itu dihibahkan sama Alex Espargaro. Saking kasihannya loh itu Alex Espargaro. Dihibahkannya, udah lu duluan aja, paling nggak dapat 1 poin kak. Saking kasihannya. Nah itu jadi masalah. Jadi menurutnya Idemitsu ya, ngapain kita buang-buang duit. Nah kurang lebihnya kayak gitu kan. MotoGP itu bukan olahraga murah kak, olahraga mahal, karena lu harus punya 2 motor di track, plus lu harus siap dengan segala sesuatunya. Jadi iya, kalau bukan Buriram yang dikorbankan ya Indonesia, Mandalika. Kenapa Mandalika? Ya karena tahun lalu digelar pun itu pakai ngutang royalti sirkuit kak. Satu-satunya yang bikin Dorna tetap bela-belain menggelar di Mandalika itu meskipun mesti ngutang royalti adalah karena Indonesia tempatnya fans terbesar MotoGP di luar Eropa. Fans terbesar loh ya. Kita itu fans MotoGP terbesar di luar Eropa karena kita lebih banyak daripada Sepang, lebih banyak daripada Jepang, even Thailand. Jadi memang mereka akan memusatkan segala sesuatunya di sini, meskipun ya mungkin yang muncul di sirkuit jarang, tapi fansnya banyak. Jadi kalau mau ngewar di media sosial itu ramenya minta ampun. Itu yang mereka perlukan, viralnya yang mereka perlukan. Jadi ya itu yang membuat Dorna agak bela-belain untuk gelar di Mandalika. Tetapi karena ini sudah diambil alih oleh Liberty Media, tentu saja Liberty Media punya pemikiran lain. Apakah mereka akan mempertimbangkan fans-fans yang lebih banyak huangango daripada muncul di sirkuit? Huangango itu artinya cuman bacot doang di media sosial, bla 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 bla, resek kiri, resek kanan. Nah itu tuh fans toxic kayak gitu tuh. Tapi muncul di sirkuit kagak, ya iyalah mahal kayak gitu, mending gua ke Sepang kak. Jadi ya memang menurut lo beda pemilik memang akan beda strategi. Nah, terkait dengan ini gosip berhembus sepoi-sepoi. Karena Idemitsu katanya berencana untuk menarik tim mereka dari MotoGP, maka seat mereka akan dikembalikan kepada LCR. Nah, gosip berhembus sepoi-sepoi. Kayaknya ada yang dengar podcast gua yang Jerman GP part kedua kemarin yang gua bilang, ini Honda daripada dia sibuk mempertahankan Joan Mir yang atas lagi ternyata kemarin, lebih baik mereka rebutan Moreira sama Yamaha. Kenapa? Karena Moreira itu adalah satu-satunya rider di Moto2 yang sangat potensial untuk dinaikkan ke MotoGP dan juga menarik sponsor. Hondanya sendiri sih nggak butuh sponsor, tapi LCR kan tentu butuh sponsor kak, bener nggak sih? Jadi ya tentu saja ini adalah win-win solution untuk LCR. Dan tentu saja Papi Perisupo mungkin akan terlibat. Kenapa? Masih ingat ketika Aprilia menawarkan tes MotoGP untuk Moreira yang ternyata ditolak sama Papi Perisupo dan akhirnya diberikan kepada Manu Gonzalez. Itu kan Papi Perisupo yang sangat memproteksi Moreira, rider ini. Jadi gue nggak tahu apakah dia memang sangat dekat dengan Moreira atau bagaimana, tetapi yang jelas dia sangat protektif pada rider satu ini. Dan entah kenapa opsi Papi Guidotti untuk menggantikan Papi Peripuik ini agak-agak anyep sekarang. Pasca bergabungnya mantan direktur pengembangan mesin balap KTM, si Trip itu, kan dia bergabung menjadi kepala pengembangan mesin MotoGP di bawahnya Papi Albesiano. Dia memang bilang bahwa peran saya tidak akan sebesar di KTM, karena kalau di KTM dia bertanggung jawab atas seluruh mesin balapnya KTM, mulai dari MX sampai Endurance sampai MotoGP sampai Moto3 semuanya. Nah sementara di Honda dia hanya bertanggung jawab pada mesin MotoGP. Nah mungkin, semoga gua salah, kemungkinan dia juga punya informasi soal Papi Guidotti sehingga ini membuat Honda mulai agak-agak gimana ya. Jadi ada kemungkinan, semoga gue salah, opsi untuk menawarkan seat LCR kepada Moreira itu diikuti dengan penawaran kepada Papi Perisupo untuk kembali ke Honda. Kenapa tidak? Karena kalau dia kembali menggantikan Papi Peripuik, dia otomatis juga akan ikut bertanggung jawab kepada Moreira. Sehingga dia tahu dia akan memberikan apa untuk rider rookie satu ini kalau dia jadi rookie. Semoga gue salah. Tetapi ya mari kita lihat, karena Honda pada akhirnya sisa tunggu waktu aja untuk mengumumkan perpanjangannya Luca Marini. Ini sudah lama sih dipastikannya, cuman sisa pengumuman doang. Cuman masalahnya adalah kalau belum pengumuman juga itu kontrak nggak berlaku. Bener nggak sih? Jadinya ya karena kisruhnya Jorge Martin kemarin jadinya ketantangan ini barang. Nah, Jorge Martin kemarin akhirnya konferensi pers sendirian itu di depan stage dan mengumumkan bahwa tahun depan saya akan tetap bersama dengan Aprilia. Nah,
Jadilah dia 30 menit itu diberondong sama pertanyaan oleh Jorno, dan dia bilang, jujur saya ada di sini sendiri, ini kayaknya agak-agak aneh, kayak di staff tau nggak gue sendirian, lu nanya, dan gue sama sekali nggak bisa lari kemana-mana. Jadi ada itu yang komplain, itu kenapa dia sendirian di situ, kenapa nggak ada rider lain biar dia nggak merasa dihukum gitu. Ya Jornonya bilang, masalahnya adalah kalau ada rider lain di situ, rider lain yang boring. Kenapa? Karena pasti orang nanyanya ke dia terus, yang lain itu ngapain di situ, bener nggak sih? Jadi wajar dia sendirian di situ, karena kan semuanya akan tertuju sama dia, dan semua pertanyaan yang panjang-panjang itu akan ditujukan ke dia juga. Nah kalau ada rider lain, yang ngapain tuh rider lain di situ? Coba, kan kasihan, bosan, mending dia ngapain kek. Nah jadi ditanyalah dia, intinya dari sekian banyak wawancara itu dia bilang, intinya adalah saya berterima kasih kepada Cinta Aprilia, dan saya sangat tergerak dengan kasih yang diberikan oleh Aprilia kepada saya. Saya sebenarnya sempat khawatir ketika saya datang di Aprilia All Star, tetapi ketika saya datang di sana, saya disambut dengan baik oleh fans, dan saya dicintai oleh mereka, dan Rivola juga memperlakukan saya dengan baik, dan saya sangat tergerak dengan itu. Hati kecil saya mulai berubah di sana. Nah ini key pointnya, menurut gua sebenarnya Martin memang nggak mau kekeh banget sih keluar dari Aprilia. Cuman di Asen itu kemarin tuh memang Valera, manajer dia, yang blunder ke kiri dan ke kanan, sampai akhirnya ya Martin yang dihujat. Kan kasihan, padahal sebenarnya ternyata dia nggak segitu-gitu banget mau keluar. Bahkan ketika di Aprilia All Star, dia bilang bahwa gue sebenarnya sudah tergerak untuk pengen tinggal, karena ternyata gue dicintai di sini meskipun sekisruh-kisruhnya gue. Ternyata gue tetap disambut di sini, padahal dia baru beberapa hari lalu itu bilang bahwa gue tetap pengen hengkang. Kagak, dia tetap disambut di sana. Jadi dia bilang, sebenarnya saya sudah mulai mempertimbangkan untuk tinggal karena saya mendapatkan cinta yang begitu banyak dari para fans Aprilia. Jadi sejujurnya kalau kalian tanya apakah saya akan meminta maaf pada Aprilia atau tidak pasca apapun yang terjadi itu, saya tidak akan meminta maaf, dan saya belum meminta maaf, dan saya tidak berencana untuk meminta maaf. Kenapa? Karena itu adalah opsi yang saya pikirkan ketika itu, dan menurut saya itu adalah hal terbaik. Sejujurnya bergabung dengan Honda itu hanya satu dari opsi, karena opsi lainnya yang saya miliki adalah saya pensiun, karena saya tidak tahu apakah saya masih bisa balapan lagi atau tidak. Untungnya saya mendapat pesan dari banyak rider, dan satu yang menyentuh saya adalah pesan dari Marc Marquez, karena kan dia cederanya 3 tahun, panjang banget. Jadi dia bilang ke saya, jangan memutuskan apapun ketika kamu masih cedera, putuskan itu ketika kamu sudah selesai cedera. Kalau masih cedera, jangan putuskan apapun. Itu yang membuat saya untuk tidak memikirkan pensiun, karena saya sejujurnya sempat memikirkan pensiun selain pindah ke Honda. Jadi Honda itu cuma salah satu opsi, karena opsi lainnya itu adalah pensiun, dan untungnya karena pesan itu saya jadinya nggak mau pensiun. Tetapi saya tidak akan meminta maaf untuk semua yang sudah terjadi, karena menurut saya itulah yang terbaik dengan kondisi saya saat itu, untuk masa depan saya saat itu. Dan kalau kalian bilang betapa remehnya kondisi mental saya, ya mungkin ketika dulu saya cedera panjang di tahun 2020 kalau nggak salah, atau 2021, dia memang sempat cedera panjang. Dia bilang waktu itu saya masih muda, masih bodoh, dan masih terlalu banyak adrenalin, sehingga saya akan berpikir bahwa yang penting saya kembali lagi ke track. Tetapi kalau kalian ada di posisi saya sekarang, ketika habis cedera, lalu cedera, lalu cedera, lalu cedera, dan masing-masing cedera itu lebih parah dari sebelumnya, sampai di titik dimana saya berpikir apakah saya masih bisa balapan atau tidak, itu tidak akan membantu untuk berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Saya tidak bisa berbohong bahwa saya berpikir saya tidak baik-baik saja. Jadi saya tidak akan meminta maaf, tetapi kalau nanti saya menang lagi, saya akan sangat berterima kasih kepada Rivola, karena dia sangat mencintai saya dan mau menunggu saya, mau menerima saya setelah sekian banyak hal yang kami hadapi. Mungkin kami akan saling jatuh cinta lagi, saya tidak tahu, tetapi intinya adalah saya ingin fokus untuk memulai balapan lagi, untuk melihat seperti apa tubuh saya. Dan saya tahu bahwa Aprilia memang sudah berusaha dengan sangat keras untuk tetap mempertahankan saya, dan itu terbukti ketika tes Misano, ketika saya mengendari kembali motor itu dan saya langsung merasa nyaman. Jadi saya tahu bahwa mereka sangat berusaha untuk merubah motornya, dan itu memang terjadi, dan memang feelingnya jauh berbeda dari motor yang saya kendarai ketika saya di Qatar. Sehingga saya tahu bahwa bahkan tanpa saya pun mereka berusaha
untuk memberikan motor yang terbaik untuk saya, dan itu terlihat. Jadi musim ini saya tidak tahu apa targetnya, saya tidak tahu kapan saya bisa menang, tetapi saya ingin bisa lebih baik dan lebih baik bersama motor ini. Dan pada akhirnya ternyata dia bagus di akhir pekan balapan kemarin, meskipun dia pakai ori. Gua nggak masalah dia pakai ori atau enggak, yang penting dia nggak crash aja. Jadi dia bilang, iya saya tahu dari kisru ini saya kehilangan banyak fans, terutama fans saya di Spanyol, tetapi itulah saya. Karena saya tidak bisa memaksa orang lain berada di posisi saya, tetapi intinya adalah yang penting saya punya orang-orang di dekat saya, dan mungkin ada beberapa orang yang pernah dekat dengan saya akan kembali kepada saya. Itu saja intinya. Jadi para Aprilia dan para KTM kemarin berhasil memiliki performa bagus yang menurut gua mungkin juga ada sedikit settingan di dalam. Kenapa? Karena yang satu ada CEO barunya yang nongol di pedok, jadi memang mereka perlu performa bagus biar Bajaj agak senang sedikit lihat gitu kan, mau gelontorin dana untuk pengembangan motor mereka. Itu sangat penting soalnya. Dan di sisi lain Aprilia juga butuh performa bagus karena Jurgen Mangkage Jorge Martin kembali ke track, dan kedua pabrikan ini sedang berjuang untuk keluar dari degradasi konsesi. Jadi Aprilia dan KTM kemarin setelah overall mereka hampir semua ridernya finish point kalau nggak salah ya kan. Jadinya mereka berhasil mendulang banyak poin, dan itu berhasil menyelamatkan mereka dari review kelas konsesi di tengah musim. Jadi mereka akan tetap ada di kelas C, sementara ya yang bapuk-bapuk kelas D, Yamaha dan Honda tetap bapuk-bapuk juga. Karena mereka juga ya jadi pabrikan terbapuk, seperti itulah adanya. So kita mulailah dari 3 pabrikan terbapuk. Honda ini paling bapuknya karena Takaki Nakagami akhirnya harus absen gara-gara disapu jagat sama Augusto Fernandez di sprint race kemarin, dan dia mengalami cedera lutut kiri apa lutut kanan, pokoknya ligamen lututnya itu cedera, dan dia harus kembali ke Jepang untuk memeriksa lututnya dan memutuskan apakah harus operasi atau enggak. Jadi yang lolos garis finish kemarin di Honda itu cuma 2, ya cuma Luca Marini sama Sarko doang. Kenapa? Karena Joan Mir lagi-lagi nggak lolos garis finish. Gua tuh antara perpaduan emang dia ini nggak bagus bawa motornya, atau memang dia apes, atau gimana. Karena untuk ketiga kalinya dia kena sapu jagat rider lain. Masih ingat di 3 seri sebelumnya dia disapu jagat oleh Fermin Aldegar. Waktu itu gesturnya masih baik-baik aja, masih nanya, Fermin, lu baik-baik aja apa enggak? Nah habis itu dia disapu jagat sama Ai Ogura sampai minta-minta maaf. Ya waktu itu Joan Mir nggak terlalu kesel. Nah kemarin dia disapu jagat sama siapa? Sama Alex. Jadi ya mungkin udah gabungan di antara kenapa gua crash lagi, juga crashnya bukan karena kesalahan sendiri tapi disapu jagat oleh rider lain. Udah kayak gitu disapu jagat sama Ducati pula yang bukan rookie. Kalau rookie kemarin kan mungkin dia masih maklum ya, namanya juga masih rookie kan ya, masih belajar bawa motor. Nah ini udah berapa tahun coba lu di MotoGP. Jadinya dia itu komplain sama Alex Marquez di pinggir track, dan ya lumayan lama akhirnya berdebat, dan ujungnya Alex Marquez kena long lap penalti. Jadi dia akan membayarnya di Austrian GP, dan menurutku itu wajar karena memang itu kesalahan dia dan itu memang penaltinya sama dengan penalti yang diterima oleh Morbidelli. Jadi memang itu wajib kudu harus. Nah Joan Mir dia bilang, saya memulai balapan dengan baik, saya tidak punya masalah elektronik seperti yang terjadi kemarin di sprint race, dan saya bisa mengendalikan lap pertama. Ya memang ada sedikit kekecauan, saya sempat beberapa kali menyalip, tetapi saya tetap sedikit ada di belakang dan mencoba sedikit menghemat ban agar saya bisa menyesuaikan diri setelah rombongan menjauh, karena saya punya kecepatan yang baik sepanjang akhir pekan, dan itulah kesempatan pertama saya untuk menunjukkannya setelah kesalahan yang saya buat kemarin. Tetapi pada akhirnya saya ditabrak oleh rider lain. Saya awalnya tidak tahu itu Alex, tetapi saya memang beberapa kali ditabrak dari belakang. Lalu di tikungan dia menyenggol saya dan kehilangan kendali, atau sebaliknya saya tidak tahu bagaimana itu terjadi, tapi yang pasti saya terjatuh. Itu kenyataannya, dan pada akhirnya punya dampak buruk pada saya. Kami memang sempat berdebat setelah kecelakaan itu, tetapi saya tidak mau menambah apa-apa lagi. Saya rasa mungkin saya kesal dengan situasi dan apa yang terjadi, dan dia mencoba meminta maaf di tengah situasi yang sedang memanas. Jadi ya tidak ada perdebatan yang menarik pada kenyataannya. Saya tahu di sini hasilnya bisa lebih baik daripada di Mugello, dan bahkan di kondisi yang tidak menentu ini terkait dengan aspal baru dan fakta bahwa motor tidak bisa di setup dengan sempurna karena kan nggak ada pengalaman dari setup tahun lalu tuh. Itu kan setup, kalau mau dicari kan setup dari 5 tahun lalu kan udah kuno banget kan, jadi mereka harus memulai setup dari awal, cari setup lagi. Jadi dia bilang faktanya setup memang tidak terlalu sempurna untuk motor, tetapi menurut saya itu menguntungkan kami. Saya pikir saya melakukan kualifikasi terbaik saya sejauh ini, dan ini bisa menjadi
balapan di mana kami bisa bersaing untuk posisi top 5. Tetapi saya sih belum berpikir bahwa saya bisa podium, tapi setidaknya kualifikasi kami memungkinkan kami untuk bisa bersaing untuk top 5. Tapi ya begitulah hasilnya. Nah, ditanyalah dia, lu jangan-jangan lu kena sial apa gimana gitu kan. Ya kali, ditabrak orang 3 kali berturut-turut. Udah ditabrak orang 3 kali berturut-turut pula. Lu tahu nggak? Ternyata penerbangan dia untuk balik ke Spanyol dari Praha itu dibatalkan. Padahal dia sudah check out. Tahu nggak? Udah di bandara, dibatalkan. Jadinya ya dia nginap lagi lah di Praha. Nah, masalahnya adalah sebagian besar timnya udah pulang semua. Maksud gua udah 3 kali ditabrak gitu kan. Udah ditabrak pula, ribut pula sama rider lain. Ditambah lagi dia penerbangannya dibatalkan, udah dibatalkan dia sendirian pula kan di hotel gitu. Maksud gua kalau rame-rame dibatalkan mungkin oke lah ya, kita have fun bareng lah, nambahin 1 malam gitu jalan-jalan. Ini cuma sendiri ngapain lu? Jadi dia bilang gini, saya tidak percaya kalau ada yang namanya apes atau beruntung atau nasib buruk atau hal semacam itu. Jadi saya pikir kita berada dalam situasi di mana kita bersaing dengan motor lain yang 5-10 km per jam lebih cepat daripada kita di setiap trek lurus. Jadi setiap kali Anda mencapai titik pengereman, Anda akan berada dalam situasi inferior dibandingkan dengan yang lain. Jadi logikanya kayak gini, karena lu kan motor lelet nih, nah sementara Ducati itu kan motornya yang superior, yang cepatnya luar biasa. Jadi begitu lu sampai di tikungan, mau ngerem, yang di belakang itu karena memang powernya gede, late braking ya otomatis ada risiko untuk nyundul lu. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dia bilang, ya karena motor gua lelet, jadinya kalau gua sampai di tikungan itu lebih berhati-hati. Sementara motor lain yang emang udah kenceng banget, sampai di sana itu langsung nyeduk. Udah late braking, hampir nyundul pula. Jadi iya, hal-hal seperti ini bisa terjadi. Things happen. Pengereman adalah area di mana saya bisa menembus kurangnya akselerasi dan tenaga kami. Dan saya ingat apa yang terjadi selama bertahun-tahun di Suzuki. Ketika Anda membuka gas, pembalap lain melihat bahwa Anda sedikit kurang dalam hal kecepatan dan tenaga, mereka akan mengejar Anda dan kemudian mereka berpikir bisa menyalip Anda di pengereman. Jadi, saya hanya bisa unggul di pengereman sehingga saya selalu mengerem dengan keras, sementara rider lain itu lebih optimis, mereka melepaskan rem dan ujungnya ya nyundul. Itulah yang terjadi di beberapa balapan terakhir baik dengan Vermaelen maupun Alex, dan itu akan terjadi lagi di masa mendatang jika kami tidak membuat langkah maju. Jika kami terus menggunakan motor yang sama, kami akan selalu mendapatkan hasil yang sama jika kami bersaing dengan pembalap lain. Kenyataannya ya seperti ini, kami kalah jumlah oleh para rival kami dan setiap kali saya mencoba melakukan sesuatu yang lebih, sesuatu pasti terjadi dan untungnya kita akan ada jeda musim sehingga saya bisa sedikit tenang. Jadi intinya lebih daripada dia nyalahin Alex Marquez atau Vermaelen Alegar, dia nyalahin motornya. Jadi dia bilang, ini motor kalau lelet-lelet mulu ya percuma juga, gue tetap disundul-sundul orang. Katanya dia begitu. Cuman pertanyaan gue adalah, Luca Marini sama Zarco so far so good kok dengan motor itu. Jadi ya lu mau minta motor yang bisa dipakai late braking, yang bisa lebih cepat, ya jelas itu Honda belum bisa sekarang. Gue juga bertanya-tanya, dia ini ada santan instan apa yang lagi dicicil sampai dia punya apes 3 tahun nggak pernah beres-beres. Udahlah apes dia crash-crash melulu. Lah ini ditabrak-tabrak orang melulu kan agak-agak aneh sih kalau menurut gue. Jadinya ya gimana ya? Karena dia selalu meminta motor yang cepat. Nah masalahnya adalah Honda juga nggak bisa yang dari satu malam langsung berubah punya motor yang cepat. Ya kalau lu mau kayak gitu simple, lu pindah ke Ducati. That's a simple solution. Pindah ke motor yang lebih cepat, pindahlah ke Ducati. Karena lu nggak akan minta Honda jadi Ducati. Itu yang dikatakan oleh Luca Marini. Saya tidak bisa mengubah DNA Honda menjadi DNA Ducati karena Honda punya DNA-nya sendiri dan itu yang sedang kami lakukan untuk mengembangkannya. Nah sementara Mir itu mintanya tolong bikin motor yang kayak Ducati biar gua nggak disundul-sundul sama Ducati. Nah gimana? Ini yang gue bilang, kalau dia selalu bawa vibe negatif ke Honda, ya mungkin pada akhirnya jadi fireback juga mungkin ya ke dia, sehingga aura negatifnya itu baliknya ke dia juga. Lu bedakan dengan Zarco dan Luca Marini yang, oh iya paling enggak dia ini bagus. Ada sisi positif yang selalu dibawa dan mereka pada akhirnya mulai bagus. Meskipun ya nggak secepat Joan Mir, meskipun ya nggak dipuja-puji oleh KTP Spanyol, karena kan Joan Mir itu sebobrok-bobroknya hasilnya dia tetap dipuja-puja sama Spanyol.
selalu menyalahkan Honda, kan ini sama juga dengan Marc Marquez kemarin, disalahin Honda. Ya kan simple, ikut aja Marc Marquez pindah ke Ducati kalau lu mau membandingkan Honda sama Ducati. Nah sementara Luca Marini sama Johan Zarco, ayolah kita coba pelan-pelan, dan faktanya di klasemen mereka tetap lebih baik dari Yamaha. Sorry, meskipun ya mereka nggak semendominasi Quartararo yang pole position lah, cetak rekor lah, mereka alon-alon asal kelakon. Tapi kalian lihat dia di klasemen, mereka cuman berdua loh. Itu Johan Mir itu jarang banget sumbang poin, tapi mereka cuman berdua, pada akhirnya tetap lebih di atas daripada Yamaha. Jadi menurut lo, apakah argumentasinya Johan Mir ini benar atau enggak? Atau memang Johan Mir itu nggak bisa bawa motor Honda dibanding dengan para Honda yang lainnya? Karena dia pengennya punya motor yang powerful, dan ya kalau mau kayak gitu lu merasa Ducati sangat mengganggu, ya lu pindah ke Ducati. Karena Honda nggak akan pernah jadi Ducati, that's the problem. Luca Marini sendiri udah bilang nggak bisa dijadiin ke sana. Kurang lebihnya sih seperti itu, tapi ya kita lihatlah nanti, siapa tahu dia rukiah kek di gimana kek selama jeda musim gitu kan, supaya mungkin lebih beruntung kalau di paruh musim kedua. Semoga. Yang penting kita pindah aja ke Luca Marini. Dia finish P12, naik 4 posisi. Dia adalah Honda terbaik yang finish kemarin. Jadi sebenarnya dia lumayan kecewa ketika sprint race, karena dia kan memang belum selesai cedera. Di balapan panjang dia berhasil finish P12, meskipun ya itu bukan hal yang cukup membanggakan, tetapi ya paling nggak dia finish di area poin. Dia bilang ini adalah balapan yang sulit bagi kami punya banyak masalah di track ini. Ingat, dia pernah uji coba Brno, kayaknya sebelum Sachsenring kemarin dia sempat uji coba Brno, dan waktu itu lebih kepada dia mau menguji badannya. Jadi dia bilang, ya memang kalau kalian bilang saya pernah uji coba Brno sebelum seri ini, iya, tapi itu lebih kepada saya mau latihan untuk MotoGP. Karena itu kan saya baru habis cedera, dan waktu itu saya mau menguji tubuh saya, apakah saya bisa membawa motor ini dalam lap yang panjang. Dan ya memang saya nggak bisa muter-muter lebih dari 5 lap waktu uji coba itu. Jadi waktu itu saya tidak menguji apapun, tidak cari setup pun, karena saya memang cuman melakukan uji coba MotoGP untuk tubuh saya yang baru selesai cedera. Kalau kalian bilang nggak ada gunanya saya uji coba Brno kemarin, ya memang bukan tujuannya untuk performa sih uji coba saya di Brno kemarin. Jadi bahkan ketika waktu itu pun saya ada masalah, saya tidak terlalu memusingkan, karena waktu itu saya hanya fokus pada tubuh saya. Dan memang kami memiliki banyak masalah di trek ini. Kecepatan tertinggi kami terlalu rendah, dan dalam suhu panas ini kami juga kehilangan grip pada ban belakang, yang menyebabkan kami mengalami banyak ceter ketika memasuki tikungan. Sulit untuk merebahkan motor dan berbelok, dan akibatnya waktu lap kami sangat lambat. Ini adalah fase yang sulit bagi kami, tetapi jika kami mendapatkan beberapa pembaharuan, artinya part update, kita bisa saja melangkah maju. Aprilia dan KTM sudah mengambil langkah maju yang bagus untuk kejuaraan ini, dan saya pikir kami juga akan segera mencapai level mereka. Untuk saat ini kami hanya perlu menunggu pembaruan untuk motor yang akan tiba. Kemungkinan kami akan mendapatkan beberapa part baru di Austria. Ini akan menjadi langkah lebih lanjut lagi bagi kami, tetapi sayangnya belum cukup. Itu adalah sesuatu yang pernah Honda coba di tes Brno. Jadi ada part baru yang diuji coba di Brno ketika uji coba waktu itu, tetapi nggak dibawa di balapan Brno, baru mau dibawa di Austria Red Bull Ring. Jadi dia bilang ya kita tunggu aja lah, itu kayaknya bagus. Kan Snektaro waktu itu nggak hadir, yang datang adalah Alex Rins sama Oliveira kalau nggak salah. Jadi dia bilang gini, kalau Quartararo bilang tes Brno yang dilakukan Yamaha kemarin tidak berpengaruh pada balapan mereka di Brno, kalau menurut saya sih itu tergantung, karena saya melakukan tes pada saat itu bukan cuma sekedar untuk menguji part baru, tetapi karena saya ingin kembali balapan. Jadi agak berbeda dengan Quartararo. Menurut saya uji coba Brno kemarin itu berguna untuk saya, karena saya pakai itu untuk menguji tubuh saya. Jadi jelas uji coba Brno bukanlah tes yang membuat Anda bisa memperbaiki performa Anda di balapan hari Minggu, karena Anda tidak dalam mode balapan saat melakukan uji coba Brno. Menurutnya Luca Marini loh ya. Karena pada akhirnya juga saya memang sempat berpikir saya bisa lebih cepat di balapan panjang daripada ketika saya uji coba di Brno kemarin. Tetapi pada akhirnya ya saya memang hanya secepat ketika saya uji coba di Brno. Jadi menurut dia, meskipun kita sudah melakukan uji coba atau tes private duluan dibandingkan dengan pabrikan lain, tapi itu kan bukan mode balapan. Kalau pakai mode balapan ya lain cerita. Jadi dia bilang ya karena kita cuma ngindar-ngindar menguji part, dan saya juga cuma untuk melatih tubuh saya, ya pada akhirnya saya tidak lebih cepat daripada ketika saya uji coba Brno. Jadi kalau Quartararo bilang tes Brno kemarin itu nggak berguna untuk Yamaha, ya tergantung. Kalau menurut saya sih berguna.
Makanya gue bilang orang baik, karmanya baik. Kalau positif vibe-nya ada, maka yang positif ada terus. Nah, gue banyak belajar dari Luca Marini soal yang namanya positif vibe. Mau sejelek apapun kondisi lu, keep positif. Dan ya, pada akhirnya segala sesuatunya berjalan dengan positif di sekitar dia. So, kita pindahlah ke LCR. Zarco, finish P13 turun 4 posisi. Kenapa? Karena dia adalah satu-satunya rider yang memakai ban belakang soft. Gue tuh bingung kenapa tiba-tiba dia itu merubah ke ban soft. Karena awalnya dia itu pakai ban medium. Laporan pertama dia itu pakai ban medium. Dan tiba-tiba ketika di grid dia ganti ke ban belakang soft. Jadi ini mengingatkan gue ketika di Sachsenring mereka janjian Luca Marini sama Zarco pakai ban belakang yang sama. Nah, kali ini nampaknya mereka bereksperimen, si Zarco pakai ban soft sementara Luca Marini pakai ban medium. Jadi nampaknya berusaha untuk mengumpulkan data dan itu yang membuat Zarco juga fine-fine aja sama hasil balapan dia karena memang dia sedang dalam eksperimen nampaknya. Jadi dia bilang ya sejak lap pertama saya merasa kurang nyaman. Seiring lap per lap saya mulai merasakan ban belakang saya lebih panas daripada kemarin karena dia kemarin pakai medium. Saya memang adalah satu-satunya pembalap yang memakai ban soft di belakang sehingga itu akhirnya mempengaruhi performa saya. Setidaknya saya berhasil menyelesaikan balapan dan meraih beberapa poin. Kita harus belajar dari paruh pertama musim ini yang penuh dengan hal-hal positif dan terus berjuang untuk maju dan tampil lebih baik di paruh kedua. Saya ingin berterima kasih kepada tim atas kerja keras mereka. Jadi kalau dari sini kalian tahu bahwa memang dia lagi eksperimen sama ban. Nggak ada omelan bahwa ini hasilnya jelek gini gitu nggak. Jadi dia bilang ya kita terima hal-hal positifnya dan kita pelajari dan kita tahu bahwa ini diperlukan untuk paruh kedua musim. Jadi ya orang baik karmanya baik, yang positif hasilnya positif. Jadi konfirmasi dari Lucio Cecchinello bahwa mereka akan tetap bersama Zarco tahun depan sudah fix. Sementara Zarco sendiri juga bilang idealnya tahun depan saya akan tetap bersama LCR karena saya sangat menghormati Lucio dan saya sangat nyaman dengan tim saya dan saya pikir juga terlalu beresiko untuk berganti tim ketika saya sudah merasa nyaman dengan tim saya. Artinya memang dia akan tetap ada di LCR untuk tahun depan. Udah fix, berarti ya Luca Marini akan tetap stay di kursinya. Apakah dia akan menggantikan Joan Mir tahun 2027? Ya nampaknya sih seperti itu. Kita lihat apakah Joan Mir akan mengincar si Ducati mengingat dia selalu membandingkan Honda dengan Ducati dan selalu berharap bahwa Honda bisa agak-agak kayak Ducati supaya Ducati nggak nyundul-nyundul dia ya kan. Nah itu jadi perkara juga sih. Gue tahu bahwa Honda makin hari makin empet, tapi di sisi lain juga kemarin nampaknya mereka juga agak kasihan ini anak kok apesnya nggak habis-habis. Karena penerbangan dibatalkan itu emang menurut gue udah apes banget, apalagi kalau itu adalah connecting flight kak. Aduh luar biasa. Siapa yang pernah ngerasain connecting flight? Haha. Gue tuh pernah dari Bangkok ke Kuala Lumpur, terus Kuala Lumpur ke Jakarta. Nah, karena dari Bangkok ke Kuala Lumpur itu pakai yang apa sih, LCC apa sih? Pokoknya yang murah meriah gitulah ya. Jadi meskipun satu grup, jadinya gue harus pindah pesawat dari KL ke Jakarta. Meskipun mereka satu grup dan untungnya gue nggak perlu ganti terminal waktu itu. Tapi karena ini beda maskapai, meskipun satu grup tetap juga kak. Luar biasa. Gue tuh sampai harus beli tiket baru loh, seriously. So, Taka karena dia absen, jadi ya udah kita nggak bisa bahas. Kita pindahlah ke Yamaha. Kisru V4 yang sempat memanas di Sachsenring akhirnya bisa diredam. Kenapa? Karena ternyata gosip berhembus sepos-sepos naik Taro lagi dibujuk. Taro, nggak benar bahwa Jack Miller mau didepak. Kami malah berencana untuk menjadikan dia teammate kamu. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi Jack Miller berencana untuk dinaikkan ke tim Yamaha pabrikan menggantikan Alex Rins. Alex Rins sendiri sebenarnya masih ada kontrak, masih ada. Biasanya Yamaha itu nggak pernah memutuskan kontrak rider kalau nggak ada pelanggaran berat. Nah ini terus gimana caranya mendepak dia? Gosip berhembus sepoi-sepoi. Papi Peri Pavesio sedang membujuk Alex Rins untuk bisa putus kontrak atas kesepakatan bersama yang mana ditolak oleh Alex Rins. Alex Rins nggak mau karena menurut dia nggak ada klausul performa satu, ya kan? Yang faktanya adalah dia bukan rider terbapuk di Yamaha. Kalau rider terbapuk di Yamaha, Oliveira ya itu memang harus kena putus kontrak dia karena kan dia adalah terbapuk. Dia kan belum terbapuk, jadi dia punya defense dong. Oh nggak bisa, gue masih ada kontrak dan gue bukan rider terbapuk. Nah gosip berhembus sepoi-sepoi dia ditawari untuk tukar guling sama Jack Miller. Kalau gitu lu ke Pramac nanti Jack Miller ke Yamaha pabrikan. Kenapa? Karena dia
ini kan mau kontrak baru dan gosip rumor sepoi-sepoi memang disusukan nanti bakal pengumuman. Nah, masalahnya adalah kalau bisa Jack Miller ikut menangani pengembangan dan itu akan lebih baik kalau dia ada di tim pabrikan. Menurutnya Papi Peri Pavesio. Karena skenario awalnya adalah mendepak Alex Rins. Tapi ya begitulah, kita lihat nanti hasil negosiasinya sama Alex Rins gimana. Apakah Alex Rins bersedia ditukar guling karena jelas dia nggak akan mau didepak begitu aja. Sementara Jack Miller karena dia bakal ikut Suzuka 8 Hours, bisa dipastikan dia akan diperpanjang oleh Yamaha. Entah itu dia akan di Pramac atau bakal ke Yamaha pabrikan. Yang pasti dia akan ada di bawah kontrak Yamaha langsung. Karena kan udah gue bilang, Snake Taro sebenarnya agak-agak sebel ketika mendengar gosip bahwa Pavesio berencana untuk mendepak kedua rider Yamaha, termasuk Jack Miller. Nah, sementara dia butuh rider yang bisa ngembangin motor. Jadi itu adalah bujuk-bujukannya Pavesio untuk ini loh Jack Miller, kita akan tetap tahan, cuman lagi dicari cara apakah dia bisa jadi teammate-nya lu atau dia akan tetap bertahan di Pramac. Yang pasti dia akan tetap ada di Yamaha. Katanya sih seperti itu. Jadi Snake Taro bilang kemarin soal V4 gini deh, saya tidak bisa bilang bahwa mesin kami ini adalah versi terbaiknya saat ini, dan saya juga tidak bisa memastikan bahwa V4 akan lebih buruk atau lebih baik dari mesin ini, tetapi saya harapkan kalau memang Yamaha berfokus dan memaksakan tahun depan kita balapan pakai V4, saya ingin motor itu sudah siap balapan untuk tahun depan. Karena Augusto Fernandez yang datang wildcard kemarin itu memastikan bahwa pengembangan mesin M1 inline sudah mau dihentikan. Jadi Augusto Fernandez itu bilang gini, setiap saya nge-track untuk tes private, saya selalu mengujinya V4. Ya, meskipun saya juga tetap mengerjakan mesin inline M1, tetapi lebih banyaknya ngurusnya V4. Nampaknya pengembangan mesin inline ini sudah mau dihentikan dan kami ingin fokus sepenuhnya kepada V4 supaya tahun depan semuanya sudah siap. Ya, memang mesin V4 ini masih dalam tahap awal meskipun sekarang sudah tengah musim, karena kami masih terbagi konsentrasi dengan inline. Sehingga di paruh kedua nanti kami ingin fokus dengan V4 dan itu artinya pengembangan untuk mesin inline akan dihentikan sepenuhnya. Nah, kalau begitu artinya ya jangan harap paruh kedua itu M1 Yamaha inline akan membaik. Ya pengembangannya mau dihentikan mau diapain? Ya nggak bisa dikemana-manain lagi kak. Sekarang aja mereka udah ngeluh, ya gimana nanti? Jadi ya tena harap bang. Nggak ada harapannya. Mau gimana, mereka akan tetap jadi pabrikan terbapuk di klasemen. Honda ya masih enak karena dia fokus pada mesin V4-nya. Yamaha kesini kesana. Makanya Quartararo bilang gini loh, saya harap Yamaha juga memperhatikan mesin inline kami, dan meskipun saya tidak bisa memastikan apakah mesin inline ini akan lebih buruk dari V4 ataukah lebih baik dari V4, saya hanya berharap semoga kalau memang Yamaha hanya mau fokus kepada V4, semoga tahun depan itu mesin sudah siap sepenuhnya untuk dipakai balapan. Karena kan menurut dia mending tahun depan pakainya inline lagi. Karena terlalu riskan mau memaksa pakai V4 sementara ini 1000cc sudah mau berakhir. Mending lu pakai itu V4 di 850cc dan fokuslah kepada inline 1000cc menurutnya Quartararo. Cuman ya Pavesio kan punya otaknya sendiri dan punya pemikirannya sendiri, dan gue tahu bahwa fokusnya adalah Toprak. Jadi Snake Taro finish P6, turun 3 posisi. Jadi ya seperti biasa kecewa. Kalau kalian tanya apa bedanya dia sama Mir, kalau Mir kan menyalah-nyalahkan motor, tapi faktanya Zarco sama Luca Marini bisa bagus. Nah dia juga menyalah-nyalahkan motor, tetapi dia adalah rider terbaiknya Yamaha so far. Jadi ya lebih wajar dia mengeluhkan soal mesin karena dia adalah rider terbaiknya Yamaha yang bisa melakukan hal yang berbeda di atas Yamaha. Jadi wajar kalau dia ngeluhin mesinnya. Nah sementara Joan Mir, dia ngeluhin mesin di saat para rider lain itu bisa bagus. Jadi lu nggak bisa nyalahin mesinnya ketika dua rider lainnya itu bagus. Kurang lebihnya sih begitu. Jadi ya Snake Taro bilang ya ini balapan yang sama seperti kemarin. 5 lap pertama sangat rumit bagi kami karena kami sangat kekurangan traksi. Kami memulai dengan setup yang sangat berbeda pagi ini yang sebenarnya saya suka. Meskipun hasil balapannya ya tetap serupa, mirip-mirip. Saya mencoba tetap positif untuk menguji motor dengan setup yang sedikit berbeda. Jadi ditanyalah dia, memang kekurangan traksinya di mana? Dia bilang di mana-mana. Ketika Anda berada di belakang rider lain, mereka mengerem dengan kedua ban mereka dan kami hanya bisa mengerem dengan ban depan. Jadi ketika saya ada di belakang seseorang, saya harus mengerem 20 meter lebih awal
Dan disinilah kami kesulitan terutama di lap-lap pertama karena dalam hal kecepatan kami sebenarnya tidak jauh tertinggal, tetapi dalam pengereman kami kesulitan karena masalah traksinya. Pada akhirnya saya berhasil mempertahankan kecepatan yang baik terutama di lap-lap terakhir, tetapi dalam balapan ini kami selalu berada di dalam grup dan itu yang membuat kami kesulitan karena kami harus bermain dengan rem. Jadi ditanyalah sama Jono, oh jadi ini masalahnya adalah masalah rem bukan masalah mesin. Jadi dia bilang gini, menurut saya justru itu terkait dengan masalah mesin karena ini adalah masalah traksi. Karena sepertinya kalau dari info yang saya terima ada peningkatan di area itu di mesin V4. Jadi laporan dari Alex Rins ketika menguji mesin V4 di tes Brno kemarin, ya motornya nggak lebih cepat dari inline, jauh lebih lambat tapi ngeremnya enak, katanya Alex Rins. Jadi menurutnya Quartararo ya katanya di V4 pengeremannya lebih bagus katanya. Jadi di engine brake juga soal detail pengereman juga lebih bagus. Tetapi menurut saya kami sebenarnya punya banyak masalah, bukan cuma soal traksi, bukan cuma soal pengereman, bukan cuma soal engine brake. Saya kehilangan 1/10 detik ketika saya ada di belakang rider lain karena kami punya pengereman itu agak-agak susah. Ini agak berbeda ketika saya sendirian karena saya bisa berkendara lebih baik karena saya tidak punya rider di depan saya dan saya bisa mencapai top speed saya dengan mudah. Tetapi kalau saya ada di dalam grup, kami kehilangan banyak waktu dari banyak hal dan itu adalah traksi bagian belakang, power, dan aero. Jadi kami berusaha untuk meningkatkan semua aspek ini karena kami tidak bisa berakselerasi ketika keluar tikungan. Jadi ditanyalah dia, kalau misalnya lu bisa menyelesaikan salah satu masalah, lu mau pilih masalah yang mana untuk diselesaikan? Kurangnya grip kah atau masalah akselerasi ketika keluar tikungan? Jadi dia bilang, grip yang bagus akan mengatasi masalah kedua, masalah ketika akselerasi keluar tikungan. Karena itulah kekurangan kami sebenarnya. Kurang grip, kurang traksi. Kalau keluar tikungan situasinya tidak buruk kalau gripnya ada. Jadi yang kami butuhkan adalah grip agar bisa mengerem dan masuk tikungan dengan baik sehingga kami bisa keluar tikungan juga dengan baik. Jadi kita lihat nanti tanggapan dia setelah menguji mesin V4 di tes private karena pada akhirnya dia akan mengujinya nanti. Kita lihat apa reaksinya dia soal traksi ini karena itu yang dia cari kan. Kalau memang dia merasa nyaman dengan traksinya V4 ya mungkin pada akhirnya mereka akan fokus kepada V4 dan dia memberikan izin untuk Yamaha fokus sepenuhnya kepada V4. Nggak ada lagi drama-drama ribut sama Pavesio ya kan. Augusto Fernandes finish P8, dia kena LLP gara-gara sapu jaga Takaaki Nakagami di sprint race. Jadi dia bilang, ya saya puas dengan kecepatan saya dan saya mampu mengejar ketertinggalan dari grup di depan saya. Di awal balapan sulit untuk mengejar ketertinggalan, jadi saya senang karena kurang lebih saya berada di level yang sama dengan yang lain hari ini. Saya juga puas dengan lap balapan terbaik saya. Kami juga mendapatkan informasi yang baik setelah melakukan balapan ini dan pasca kesalahan yang saya lakukan kemarin. Jadi menurut saya ini adalah hasil yang penting dan kami akan terus bekerja keras dan saya akan menikmati prosesnya. So kita pindahlah ke Pramac. Jack Miller finish P10. Nggak naik dan nggak turun. Ini sebenarnya dia finish P11 tapi karena Fermin Aldegar di penalti 3 detik jadinya dia naik ke P10. Dia juga ini ada masalah, cuman masalahnya adalah masalah kopling. Jadi dia bilang ya ini adalah balapan yang sangat panjang. Saya start sebenarnya lebih baik daripada di sprint race. Saya merasa cukup baik dan sangat berhati-hati dengan ban saya di awal balapan. Motor juga sebenarnya baik-baik saja. Tapi ketika 7 lap tersisa, saya mengubah pemetaan motor dan sejak itu saya mulai mengalami kesulitan mengerem di tikungan 3. Koplingnya macet dan sebagai akibatnya saya terlambat mengaktifkan engine brake. Sulit bagi saya untuk mengetahui gigi berapa yang sedang saya gunakan. Jadi saya tidak bisa lagi merasakan perpindahan gigi dan rasanya sangat mengganggu saat pertama kali mengalaminya. Saya sempat hampir keluar trek karena itu. Di 6 lap terakhir saya akhirnya belajar untuk mengemudi dengan memindahkan gigi dengan cara seperti itu. Cara meraba-raba. Itu memang membuat saya kesal. Kondisinya semakin buruk selama balapan karena menurut saya beban di roda ban belakang berkurang seiring dengan kosongnya tangki. Balancing motor juga berubah drastis.
drastis dan saya mengalami banyak sekali stopper di tikungan 3 dan bertanya-tanya kenapa motor saya mengalami hal ini. Secara keseluruhan ini adalah akhir pekan yang cukup baik bagi kami. Kami semakin memahami motor kami. Dari sesi ke sesi kami belajar lebih banyak tentang cara memanfaatkan kecepatan menikung yang tinggi. Kami belajar memanfaatkan kekuatan motor dengan lebih baik. Nah, ditanyalah dia soal kontrak, dia kasih clue. Kalian dengar apa dia bilang? Kita lihat saja nanti. Saya ingin tetap di sini dan terus membalap untuk Pramac. Saya senang berada di tim ini, tetapi apakah mereka ingin mempertahankan saya? Itu juga adalah pertanyaan lainnya. Paolo Campinotti menyukai saya dan saya rasa saya ingin tetap ada di sini karena saya merasa waktu saya belum berakhir. Saya masih bisa berkontribusi lebih banyak dan bisa berkembang lebih baik sebagai seorang pembalap. Jadi intinya adalah dia pengen tetap di Pramac, sementara Pavesio pengennya dia naik menggantikan Alex Rins. Ngerti maksud gua? Jadi Jack Miller itu bilang yang gak usah diganggu gugat, itu Alex Rins masih ada kontraknya, biarin aja dia di sana, gua tetap di Pramac. Nah, sementara Pavesio lagi ngincar Moreira yang ada sponsor di belakangnya. Nah, kalau mau naikin Moreira kan nggak mungkin langsung ke tim pabrikan, Kak. Harus ke Pramac dulu, bener nggak sih? Jadi kalau mau ke Pramac ya harus Jack Miller yang dipindahin. Nah, Jack Miller mau dipindahin ya cuman bisa mendepak Alex Rins. Nah, kalau mau Alex Rins didepak, nah itu lagi lain perkara. Kurang lebihnya kayak gitulah, agak-agak jelimit lah memang Pavesio satu ini. Sementara Jack Miller yang udah gua di Pramac aja ngapain sih? Gak usah diganggu gugat kenapa? Kita lihat nanti di Suzuka seperti apa negonya Jack Miller sama peting di Jepang. Karena menurut gua mungkin ya agak sedikit ditanya-tanya gimana Pavesio di pedok. So, kita pindahlah ke Oliveira. Gua harus menyayangkan rider satu ini. Brno adalah balapan penilaian terakhir dia dan ya, dia finish tanpa poin. Sebenarnya bukan salah dia sendiri juga sih, karena dia ternyata agak disenggol sama Fermin Aldegar. Sebenarnya nggak disenggol sih. Menurut gue itu semacam, tahu nggak manuvernya Morbidelli ke Di Giannantonio ketika di Austin yang bikin Di Gia ngamuk-ngamuk? Masih ingat? Sebenarnya lebih dekat dari itu. Mungkin masih ingat nggak ketika Marco Bes bikin Marc Marquez keluar track di mana ya, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, waktu itu Marco Bes masih di VR46. Kalau nggak salah Marco Bes kena penalti waktu itu, penalti long lap apa turun satu posisi, gue lupa, pokoknya dia kena penalti. Nah, kurang lebihnya kayak gitu. Jadi Fermin Aldegar itu nggak terima dia di penalti long lap karena dia merasa nggak melakukan kontak, tetapi Oliveira bilangnya lain. Gue nggak tahu apakah ada kamera atau gimana, tapi yang jelas Mark Webb pasti lihat. Ingat, ini bukan keputusannya Simon Cravar, karena Simon Cravar itu hanya bisa memutuskan penalti kalau balapan udah selesai, sesi udah selesai. Kalau balapannya masih berjalan dan belum final hasilnya, itu adalah keputusannya Mark Webb. Kalau sudah ditentukan fix hasilnya seperti apa, baru urusannya Simon Cravar. Jadi kalian tahu jenjangnya itu beda ya. Nah, Oliveira akhirnya gara-gara katanya sih disenggol sama Fermin Aldegar, dia finish P17, stay, nggak naik nggak turun, dan itu artinya dia finish tanpa poin. Jadi dia bilang saya berada di tikungan 7 dengan lutut sudah di tanah karena kan dia knee down, dan ketika itu Fermin masuk di mana tidak ada ruang sama sekali yang tersisa dan dia memaksa saya keluar track. Dia menyebabkan saya kehilangan 4 atau 5 posisi. Hal itu pada dasarnya merusak balapan saya, namun bahkan selain itu ada yang aneh dengan ban saya. Nah, saya tidak bisa mendekati kecepatan yang saya raih ketika saya pemanasan di pagi hari, dan menurut saya itu cukup mengejutkan saya. Saya mencatatkan waktu 1 menit 53 detik ketika pemanasan, dan saat balapan saya bahkan tidak bisa berada di bawah 1 menit 55 detik. Ini adalah hal yang sungguh aneh, jelas adalah sesuatu yang perlu dianalisa. Soal Fermin, tidak perlu ada lagi yang saya katakan karena dia sudah dapat penalti setelah balapan, jadi ya tidak ada masalah. Jadi sepertinya dia dapat ban apes, Kak, sama dengan Di Gia nampaknya. Jadi ya begitulah, dia juga nggak komplain karena toh Fermin juga dapat penalti, meskipun penaltinya pada akhirnya dia tetap finish P11, pulang bawa poin, tapi ya 3 detik itu tetap banyak. Jadi si Fermin itu merasa, ngapain gue dapat penalti long lap lah, wong gue nggak ngapa-ngapain sama Oliveira. Mungkin dia pikirnya mau banding setelah balapan. Sayangnya yang seperti itu nggak bisa dibanding. Lu langsung diputus 3 detik begitu lewat garis finish, nggak bisa dibanding karena begitulah aturannya. Kalau lu sudah dijatuhkan long lap ketika balapan berjalan, ketika lu finish lu nggak lakukan juga, ya lu langsung kena penalti 3 detik. Kecuali nggak langsung kena 3 detik, ya lu masih bisa banding ke Simon Cravar. Nah, itu lain cerita. Jadi ya udahlah ya. So, kita pindahlah ke KTM, pabrikan ketiga terbaik dan terbapuk di MotoGP.
Untuk pertama kalinya CEO baru mereka datang ke pedok MotoGP KTM kemarin. Jadi ini adalah akhir pekan yang spesial untuk mereka. Nampaknya CEO barunya New Master ini itu dipesan sama Bajaj India untuk coba lu lihat dulu itu MotoGP, apakah emang perlu duit banyak gitu untuk ngembangin motor, karena kan itu duitnya minimal 40 juta euro loh itu. Itu baru minimal banget loh. Jadi ya emang banyak banget. Jadi ya wajar kalau Bajaj bilang coba lu lihat dulu itu orang MotoGP itu emang bener sebegitu perlunya gitu ya, duit banyak kayak gitu. Itu bukan cuman pasir di pantai yang bisa dipungut-pungut gitu duit. Coba lu lihat emang seperlu apa sih. Nah pada akhirnya kan udah gue bilang performa para KTM kemarin itu wajib kudu harus bagus, dan wajar kalau pada akhirnya mereka kena jatah KW. Dan gue terima kasih sama Pecco karena dia nggak mau menyalip Acosta, entah dia nggak mau atau memang nggak bisa, apapun itu ceritanya gue seneng. Sorry Pecco. Karena hasilnya Pedro Acosta itu sangat penting untuk KTM kemarin. Karena itu yang membuat mereka pada akhirnya diumumkan akan tetap balapan dengan 4 motor dan 4 rider tahun depan. Bajaj bilang oke, turunin itu duit, keluarin. Karena pada akhirnya Acosta double podium, dan di saat yang sama CEO barunya mereka muncul di pedok KTM, sehingga dia bisa merasakan oh ini loh yang dikerjakan oleh orang-orang di divisi balap, ini loh bukan cuma buang-buang duit, ini loh biaya yang harus dikeluarkan, ini loh hasilnya. Karena kan dia nggak pernah tahu MotoGP itu seperti apa, ngerti? Dan Bajaj apalagi lebih nggak tahu lagi MotoGP seperti apa. Meskipun memang India pernah menggelar MotoGP, tapi ya pada akhirnya itu kan soal politik kan. Jadi daripada ribut-ribut soal politik, mending coba CEO baru, lo lihat dulu itu kondisinya balapan itu seperti apa, dan apakah memang perlu biaya sebanyak itu, dan kalau kira-kira keluar biaya sebanyak itu, apakah worth it? Nah, tepat ketika Mister nongol di pedoknya KTM kemarin, mereka double podium. Jadi gua somehow berterima kasih kepada Pecco, entah lu bisa atau emang nggak mau untuk nyalip Acosta, itu adalah podium yang sangat penting untuk KTM. Dan secara efek domino itu membawa nafas panjang untuk KTM. Karena kalau sampai Pecco yang podium kemarin, kemungkinan Bajaj akan memutuskan hal lain atas KTM. Menurut gua secara pribadi itu sangat penting itu podium. Jadi gua terima kasih sama Pecco yang berbesar hati. Entah lu nggak bisa nyalip Acosta atau emang nggak mau nyalip Acosta, tetapi Acosta punya podium itu adalah nilai penting untuk KTM, sangat penting. Jadi gue terima kasih sama Pecco. Somehow gue nggak perlu lu hure-hure di podium, tapi lu bawa nafas untuk orang lain, dan itu adalah hal yang paling penting karena lu bawa masa depan untuk orang lain, bukan cuman bawa hure-hure asal hure-hure. Dan gue terima kasih. Orang baik karmanya baik. Mudah-mudahan deal-dealan lu dengan langit sudah dipenuhi di paruh kedua musim ya. Terima kasih Pecco. Kenapa? Karena pada akhirnya Mister bilang, saya sangat bahagia untuk tim karena kesuksesan ini juga memberi 4.000 karyawan di Austria keyakinan bahwa segala sesuatunya akan terus berlanjut. Nah kan udah gue bilang, kami mampu bersaing dengan yang terbaik di dunia, kami membangun motor Moto3 terbaik di dunia, kami sangat gembira dengan hasil di Brno. Bagi kami, olahraga motor dan inovasi saling terkait erat. Perkembangan teknis yang kami lakukan di olahraga motor meningkatkan kualitas motor produksi kami. Olahraga bermotor adalah bagian dari DNA kami. Saya akui ini adalah pertama kalinya saya mengikuti balapan MotoGP karena saya sebenarnya lebih familiar di Formula One karena dia adalah orang dekatnya Niki Lauda. Tetapi MotoGP ternyata adalah liga yang sama sekali berbeda. Ini adalah ajang yang sangat besar bagi olahraga ini dan bagi semua penontonnya, dan saya senang menjadi bagian darinya. Jadi kalian sudah ngerti kenapa podiumnya Acosta itu sangat penting kemarin. Itu adalah masa depan bagi KTM. Dan gue terima kasih sama Pecco. Mudah-mudahan sama instant bike lu ditambah-tambahin ya Pecco ya, karena lu ikhlasin Acosta finish di depan lu itu adalah sesuatu yang sangat berpengaruh bagi masa depan banyak orang. Bukan cuma masa depan lu, bukan cuma masa depan Acosta, hampir semua KTM bergantung di situ. Makasih Pecco. So kita pindahlah ke Acosta, finish P3, double podium, meskipun gue tahu dia sebenarnya juga agak-agak getir dengan podiumnya dia. Jadi dia bilang, ini adalah pertama kalinya saya ke Brno, dan menurut saya ya lumayan, mengingat dia, lu pikir dia rookie di Moto3 tahun berapa, dan ini memang pertama kalinya dia balapan di Brno. Jadi dia bilang, kunjungan pertama di Brno ini ternyata lumayan. Kami sudah berlatih dengan baik selama beberapa minggu terakhir dengan kondisi lengan yang sudah membaik, meskipun saya belum siap untuk memikirkan kemenangan atau bahkan finish di podium pun sebenarnya saya nggak kepikiran ke sana.
Tetapi kami berusaha memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh kejuaraan ini. Awal kejuaraan ini tidak mudah bagi saya dan KTM, kini kami sudah lebih baik dan membaik dan kembali ke konsistensi serta hasil yang kami raih di tahun lalu. Karena itu pengalaman ini juga mulai membuahkan hasil. Bagi saya, double podium ini sangat berarti bagi saya maupun bagi tim. Karena paruh pertama musim ini tidak mudah bagi kami. Bahkan sempat terjadi perselisihan di antara kami seperti yang terjadi ketika dua pembalap kuat berada di satu meja. Jadi kami harus kembali tenang dan memulai lagi. Nah, ini nih. Ternyata ini adalah alasan kenapa Pedro Acosta mulai meleng-meleng ke VR46. Jadi, nah kita pindah ke Uchiho dulu ya. Uchiho di FP1 kemarin tuh sempat diinterview sama Jack Appleyard dan dia mengakui bahwa dia sempat pergi ngopi sama Acosta. Jadi dia bilang, ya bener, beberapa minggu lalu kami sempat ngopi bareng gitu. Dan memang Acosta sempat bertanya, di mana posisi kami untuk tahun 2026. Dan waktu itu saya jawab dengan bercanda, kami nggak kemana-mana untuk 2026. Rider kami juga mau dikemanain karena mereka juga bagus. Jadi memang nampaknya sesuatu terjadi di pedoknya Acosta. Nah ini yang bunyi-bunyinya dia bilang, saya itu kasihan sama timnya. Ketika mereka lagi berusaha, lalu malah bicara sama pabrikan lain. Ternyata dia ada perselisihan sama timnya dan sama Brad Binder. Kalau mundur-mundur di podcast berapa ya, itu yang Brad Binder bilang, itu dia punya riding style tuh kayaknya perlu diubah. Masih ingat? Dan aku bilang, nggak usah ngurusin riding style gue ya gue, lu ya lu. Jadinya kayak gitu. Ternyata mereka memang agak ribut di pedok. Dimana Brad Binder ini kan you know lah, bukan tanpa alasan gue bilang dia adalah pangeran KTM. Sorry to say, pangeran KTM. Sementara Acosta itu statusnya adalah calon ikan new baru. Beda status, tapi dia adalah pangerannya KTM. Dia kan kelihatan sendiri, Acosta sendiri yang ngomong, kami memang sempat berselisih di tim dan itu membuat kami harus berusaha untuk menenangkan diri dan memulai kembali segala sesuatunya. Selama 2 pekan terakhir performa kami meningkat dan lebih konsisten. Kami selalu finish di 5 besar. Sekarang kami hanya perlu menunggu part baru dari pabrikan dan melihat apa yang terjadi di Red Bull Ring setelah jeda musim panas. Jadi dipujilah dia sama Jono, lu berhasil bikin lap tercepat lu di akhir balapan. Jadi dia bilang, saya mengerahkan 100% untuk bisa menahan Pecco Bagnaia di belakang saya. Tetapi antara lap 10 dan lap 15 saya kesulitan untuk mencoba mengimbangi Marco. Jadi saya mulai berusaha untuk mengendalikan ban belakang saya, mencoba mengikutinya agar ada ruang untuk bermain di akhir balapan. Ketika saya melihat Pecco mendekat kepada saya dengan jarak 0,6 detik, saya mulai mempush lagi dan mengerahkan segenap tenaga saya untuk bisa finish di depan dia. Jadi dalam pikiran saya adalah kalau memang saya tidak bisa menghentikan dia, setidaknya saya sudah mengerahkan seluruh tenaga saya. Jadi dia tahu Pecco ngejar dia dan itulah kenapa gue bilang bahwa gue terima kasih. Mau Pecco entah dia memang gak bisa nyalip atau memang dia ikhlas Acosta finish di depan dia, tetapi podiumnya Acosta kemarin itu adalah nafas panjang untuk para KTM. Semuanya, ya di pabrikannya, ya pekerjanya, semuanya. Bukan cuma timnya soalnya. Dan ini juga yang membuat Acosta berterima kasih karena CEO-nya KTM datang dan dia bilang, saya senang karena dia ada di sini bersama kami dan nampaknya dia membawa keberuntungan bagi kami. Karena pada akhirnya kami bisa finish bagus ketika dia ada. Jadi dia bilang, mari kita coba meyakinkan dia bahwa kami bisa melanjutkan semua ini dan meraih hasil yang baik. Saya senang bisa menerima kabar positif bahwa tahun depan kita akan balapan dengan 4 rider dan 4 motor lagi. Dan itu juga akan menjadi angin segar bagi seluruh pedok. Dan dia meninggalkan kesan yang luar biasa bagi saya. Jadi ya memang para KTM kemarin itu pada pakai KW1 semua. Ya Pol Espargaro, ya Enea Bastianini, ya Acosta. Khusus pangeran KTM, Brad Binder, sorry to say, dia pakai ori menurut gua. Kenapa? Nah, kita bahaslah Brad Binder. Dia finish P8, awalnya P9, tahu nggak naik berapa posisi? 11 posisi. Bahkan kalau nggak di penalti Verman Adegar, naiknya berapa? 10 posisi. Pakai ori ya kan? Jadi dia bilang, ya masalah terbesar saya sebenarnya hanyalah pengereman. Saya kehilangan banyak waktu saat mengerem dan memasuki tikungan. Performa saya buruk di sana. Dan bagaimana cara saya bisa menyalip saat itu? Ya itu adalah ketika saya keluar tikungan. Jadi itu adalah hal yang harus kami perhatikan.
dan juga ada informasi lain yang sama kurang lebihnya dari Pedro dan Enea yang kecepatannya juga sungguh luar biasa. Yang saya sukai dari motor ini adalah karakteristik mesinnya. Tim saya memperbaikinya secara elektronik sehingga saya bisa menggunakan gas dengan lebih baik di balapan panjang. Ini adalah sebuah peningkatan kecil tetapi penting. Jadi, dia jelek di pengereman tetapi dia bagus di akselerasi. Sulit bagi saya untuk senang dengan posisi ke-8 tetapi kami jelas melakukan hal yang benar dan kami sudah lebih dekat. Dia sebenarnya nggak senang tapi ya kalau mau diperhitungkan dari posisi start ya mesti senang dong ya. So, kita pindahlah ke Tech 3 yang terkonfirmasi akan tetap bersama KTM tahun depan. Enea Bastianini ini adalah akhir pekan balapannya setelah dia absen di Sachsenring kemarin. Awalnya sempat dipikir bahwa dia menderita usus buntu, yang gue juga pikir gimana bisa bule dapat usus buntu. Ternyata bukan usus buntu kak, tapi keracunan makanan. Jadi dia cerita, tahu nggak, awalnya gue pikir tuh buah flu. Setelah diperiksa oleh dokter, dipikirnya usus buntu karena kan sakit perut. Dipikirnya usus buntu dan pada akhirnya saya harus menjalani opname. Dan setelah diperiksa di lab, ternyata saya keracunan makanan. Perkaranya ternyata tahu nggak apa? Ayam. Jadi saya pergi makan malam dan menunya itu ayam, 1 ekor ayam yang ternyata menjadi penyebab saya keracunan makanan karena ada bakteri apa ya, gue lupa gitu, ada bakteri apa gitu namanya. Itu baru diketahui setelah saya tidak makan dan tidak minum selama 3 hari dan kehilangan bobot 3 kilogram. Jadi perut dia itu wajib kosong karena sebenarnya direncanakan kalau memang masih parah akan dioperasi. Tapi ternyata hasil labnya dia keracunan makanan, jadi ya kayak gitulah. Tapi pada akhirnya ternyata kehilangan 3 kg itu membawa keberuntungan untuk dia ya, selain ada CEO barunya KTM di pedok. Jadi kemarin di sprint race dia finish podium dan di balapan panjang dia crash. Apakah karena dia kena ban apes? Enggak, dia pakai KW1 tapi dia melakukan kesalahan karena ya dia pengen finish podium lagi. Jadi dia bilang ya, dalam 7 lap sebelum crash kami membuktikan apa yang kami lihat kemarin karena ternyata saya memang bisa cepat. Saya cepat dan saya puas dengan hasil kerja saya. Saya tahu saya bisa balapan dengan baik dibandingkan dengan sprint. Saya memulai balapan sedikit lebih buruk, tetapi saya kembali bisa menyalip pembalap lain dengan mudah dan berada di posisi keempat. Tetapi saya mencapai titik pengereman di tikungan 3. Tikungan pertama di mana saya tidak menemukan siapapun di depan saya. Saya mengerem lebih keras tetapi sayangnya ban belakang tidak bisa bertahan ketika motor sedang rebah dan saya terjatuh. Saya tidak berpikir bahwa performa bagus ini adalah suatu kebetulan karena menjadi cepat di trek Brno berarti beberapa langkah baik sudah diambil. Karena trek ini adalah trek yang sangat sulit, juga harus dikatakan bahwa Pedro dan saya cepat sejak awal. Aspal dengan grip yang banyak yang kami di KTM bisa dapatkan tentu saja membantu kami, tetapi pasti akan ada trek lain dengan grip yang sama dan yang lain yang dimana gripnya lebih rendah sehingga kami akan lebih kesulitan, tetapi kami harus tetap fokus. Selain itu ada beberapa fitur baru yang akan datang paling cepat di Austria karena KTM berusaha keras untuk membuat kami melaju kencang. Jadi ditanyalah dia, kira-kira kalau lu nggak crash nih, kira-kira lu bisa podium apa enggak? Jadi dia bilang, ya sulit untuk mengatakan bagaimana balapan berakhir kalau saya tidak crash karena dengan KTM kami bisa mengendalikan ban belakang dengan baik, tetapi memang ketika balapan saya agak berlebihan dengan ban depan. Jadi saya rasa saya mungkin bisa bertarung dengan Pecco kalau nggak crash karena Pecco juga bisa bagus di beberapa lap terakhir. Dengan Pedro saya rasa juga saya bisa battle dengan sengit di lap terakhir. Bagaimanapun ya sulit untuk mengatakannya ya karena saya sudah terlanjur crash. Tetapi saya akui di sprint race kemarin seperti juga di beberapa lap di balapan ini saya bersenang-senang. Sudah lama sekali sejak terakhir kali saya bisa saling salip dengan pembalap lain. Biasanya ketika saya mencoba menyalip saya selalu berada di limit dengan motor yang sangat agresif dan saya hampir tidak bisa menutup line. Tetapi akhir pekan ini semuanya terasa berbeda. Saya bisa berkendara dengan clean, dengan bersih dan melakukan beberapa kali menyalip dengan baik dan saya harap saya bisa menghibur meskipun saya crash. Nah tentu saja ditanyalah dia soal CEO barunya KTM. Jadi dia bilang ya saya ketemu, dia adalah orang yang hebat. Kemarin dia datang ke garasi kami, ke pedok kami untuk
untuk memotivasi semua orang. Dia adalah orang yang penuh energi. Anda bisa melihatnya. Tentu saja ini adalah pertama kalinya saya bertemu dia, jadi saya tidak terlalu mengenal dia, tetapi kesan pertama saya baik terhadapnya, dan saya senang dia menjadi pemimpin KTM, karena kan dia biasanya ketemu sama Stefan Pierer. So, kita pindahlah ke Pol Espargaro, finish P9 Kak, test rider penggantinya Maverick Viñales, yang artinya dia mengambil alih timnya Maverick Viñales. Dia finish P9, ketahuan lah KW1-nya. Jadi dia bilang, motornya bekerja dengan baik di sini sejak awal akhir pekan, dan hari ini balapan terasa luar biasa. Sayangnya start saya sangat buruk. Jadi ya karena dia adalah test rider, meskipun dia adalah rider pengganti, tetap Kak mode tes keluar. Jadi dia bilang, akhir pekan ini kami menguji sistem start terbaru. Kemarin semuanya berjalan lancar, tetapi kami masih kekurangan pengetahuan di beberapa area, dan hari ini kami bisa melihat hasilnya. Tanpa memperhitungkan start yang buruk, ritme kami sebenarnya sangat bagus, mirip dengan posisi kelima dan keenam, dan saya sangat senang dengan itu. Saya juga melakukan beberapa menyalip yang sangat bagus, dan saya sangat menikmati akhir pekan ini. Menurut saya, Maverick pasti melakukan pekerjaan yang sangat hebat di sini kalau dia ada, karena trek ini sangat cocok dengan gaya balapnya. Tetapi saya tahu dia berusaha keras untuk bisa kembali lagi bersama kami di masa yang akan datang, karena kan Papa Nina masih pemulihan dari operasi bahunya. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Sorry kalau panjang banget, gua nggak tahu ini panjang atau pendek, pokoknya yang penting segitulah. Di part kedua nanti kemungkinan akan lebih panjang tetap, karena meskipun hanya akan membahas dua pabrikan, kita akan tetap membahas soal apa yang bikin Marc Marquez lolos dari sekian banyak penalti dan gosip-gosip lain di belakang pedoknya Ducati. Oke, itu aja. See you next time guys. Bye-bye.